Seperti yang sudah kita pelajari pada episode sebelumnya, bahwa pemegang sertifikat produksi industri obat tradisional harus membuat obat tradisional sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaan, memenuhi persyaratan izin edar atau persetujuan uji klinik jika diperlukan, dan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan konsumen disebabkan karena keamanan, mutu, atau efektivitas yang tidak memadai. Hal tersebut hanya bisa dicapai dengan penerapan cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB dengan benar. Pengawasan mutu merupakan bagian esensial dari penerapan CPOTB untuk memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Dalam draft CPOTB edisi tahun 2020 yang baru saja dirilis oleh Badan POM, ternyata banyak sekali perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan CPOTB edisi tahun 2011 yang berlaku saat ini. Nah, apa saja perubahan tersebut dan bagaimana pula implikasinya terhadap industri tradisional di Indonesia? Inilah pokok bahasan kita pada episode kali ini, yaitu draft CPOTB edisi tahun 2020 tentang pengawasan mutu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya dan selamat menyaksikan. Tiap industri obat tradisional atau pemegang sertifikat produksi industri obat tradisional harus memiliki bagian pengawasan mutu. Bagian ini merupakan bagian yang harus independen dari bagian yang lainnya dan di bawah tanggung jawab dan wewenang seseorang yang dengan kualifikasi dan pengalaman yang sesuai, yang membawahi satu atau beberapa laboratorium. Sarana yang memadai harus tersedia untuk menjamin bahwa segala kegiatan pengawasan mutu ini bisa dilaksanakan secara efektif dan dapat diandalkan. Sistem pengawasan mutu mencakup tentang proses pengambilan sampel, pembuatan spesifikasi, pengujian, serta termasuk pengaturan, dokumentasi, dan prosedur pelulusan yang menjamin bahwa semua pengujian relevan telah dilakukan dan bahwa bahan tidak diluluskan untuk dipakai atau produk diluluskan untuk dijual atau disalurkan sampai mutunya telah terbuktikan atau telah dibuktikan memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan. Oleh karena sifatnya yang heterogen, maka pengawasan mutu di industri tradisional memiliki kekhasan yang tersendiri yang berbeda dengan katakanlah industri farmasi yang memiliki bahan yang dikatakanlah relatif lebih homogen. Bab mengenai pengawasan mutu ini adalah merupakan salah satu bab yang mengalami banyak perubahan jika dibandingkan dengan CPOTB edisi sebelumnya. Selain bab mengenai sistem mutu industri tradisional atau SMIOT, kemudian bab tentang personalia, bangunan fasilitas, produksi, dan tentu saja bab mengenai kualifikasi dan validasi yang nanti akan pada bab berikutnya, episode berikutnya akan kita bahas tentang kualifikasi dan validasi di industri tradisional. Jika kita lihat pada draft CPOTB di tahun 2020, maka dari paragraf pertama sudah terdapat perubahan. Dimana kalau kita lihat pada paragraf pertama dari CPOTB di tahun 2011 berbunyi bahwa pengawasan mutu merupakan bagian esensial dari cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB untuk memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Nah, sedangkan pada draft CPOTB di tahun 2020, selain daripada yang disebutkan dari CPOTB di tahun 2011, juga diberikan tambahan bahwa semua butir pedoman di CPOTB yang relevan bahwa bab ini tidaklah dibaca dengan semua butir pedoman CPOTB yang relevan. Karena dalam banyak hal ada terkaitan antara bab tentang pengawasan mutu ini dengan bagian atau bab yang lainnya. Seperti bab 1 tentang sistem mutu industri obat tradisional atau SMIOT, bab 2 tentang personalia, bab 3 tentang bangunan fasilitas, bab 5 tentang produksi dan sebagainya. Jadi antara satu bab dengan bab yang lain saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tidak bisa kita belajar tersendiri antara bab yang terpisah antara satu dengan yang lainnya.
Nah, selain itu juga dalam draft CPOTB edisi tahun 2020 ini ada beberapa perubahan bila dibandingkan dengan CPOTB edisi tahun 2011. Antara lain yaitu penilaian produk jadi ini hendaklah mencakup semua faktor yang terkait, termasuk kondisi produksi, hasil pengujian selama proses, evaluasi dokumen produksi, termasuk dokumen pengemasan, sesuai dengan spesifikasi produk jadi dan pemeriksaan produk dalam kemasan akhirnya. Kemudian hal yang juga ada perubahan yaitu personel di pengawasan mutu hendaklah memiliki akses ke area produksi untuk melakukan pengambilan sampel dan penyelidikan yang sesuai. Nah, kemudian juga di draft CPOTB di tahun 2020 ini juga diatur bahwa peralatan untuk laboratorium hendaklah tidak dipindah-pindahkan. Ya, ini yang juga sering kita alami ya, bagaimana satu alat untuk di satu laboratorium, misalnya katakanlah di proses kontrol di pabrik atau di tempat A kemudian dibawa ke tempat B dan sebagainya. Nah, dalam draft CPOTB di tahun 2020 ini praktek terjadi pemindah-mindahan peralatan tadi sudah tidak diperbolehkan lagi. Jadi peralatan laboratorium hendaklah tidak dipindah-pindahkan antara satu area dengan area yang lain, misalnya untuk obat luar dengan obat dalam misalnya. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk menghindarkan terjadinya resiko kontaminasi silang. Kemudian khusus untuk laboratorium mikrobiologi, hendaklah diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan resiko terjadinya kontaminasi silang. Nanti kita akan belajar bagaimana persyaratan untuk laboratorium mikrobiologi di industri obat tradisional. Kemudian penambahan poin mengenai bagian penting tentang dokumentasi yang berkaitan dengan pengawasan mutu. Ini juga terdapat beberapa perubahan dibandingkan dengan CPOTB edisi tahun 2011. Kemudian juga diatur bagaimana tentang wadah sampel. Untuk kegiatan pengambilan sampel harus diberi label yang menjelaskan isi, kemudian disertai dengan nomor batch, tanggal pengambilan sampel, dan wadah yang dilakukan atau yang digunakan untuk pengambilan sampel tadi. Kemudian juga yang sangat penting yang juga diatur dalam draft CPOTB di tahun 2020 ini adalah personel yang melakukan pengambilan sampel atau melakukan sampling hendaklah menerima pelatihan awal dan reguler dengan disiplin yang relevan dalam pengambilan sampel yang benar. Nah, seperti yang sudah kita sebutkan di intro daripada bab ini bahwa pengambilan sampel untuk bahan obat tradisional ini adalah merupakan sesuatu yang khusus, yang khas karena sifatnya yang heterogen. Maka untuk personel yang melakukan pengambilan sampel harus mendapatkan pelatihan yang betul bagaimana membedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini mendapatkan porsi yang cukup lumayan besar di CPOTB di tahun 2020 ini. Jadi kalau kita lihat secara garis besar bahwa terdapat di draft CPOTB di tahun 2020 ini terdapat perubahan judul terutama di program stabilitas yang dulunya adalah stabilitas ongoing sekarang menjadi stabilitas pasca pemasaran. Nanti kita dibedakan antara produk yang jamu dengan produk yang OHT maupun yang fitofarmaka ternyata memiliki uji stabilitas yang berbeda. Kemudian juga yang terutama adalah tidak adanya di CPOTB ada tambahan yaitu tentang transfer metode analisa. Tadi saya sebutkan bahwa ada keterkaitan dengan antara bab 1 yaitu semiot, di mana dalam semiot tadi sudah ada perubahan. Bukan quality management system lagi, tetapi adalah yang disebut dengan semiot, sistem mutu industri obat tradisional, di mana salah satu faktor di situ adalah tentang quality by design atau QBD. Nah, transfer method analisa ini merupakan bagian dari quality by design yang juga diterapkan di dalam industri obat tradisional yang secara khusus dieksplisit di dalam CPOTB di tahun 2020 ini. Jadi pada secara garis besar terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan antara CPOTB di tahun 2011 dengan CPOTB di tahun 2020 ini. Ya, kalau kita lihat bagian-bagian yang diatur di CPOTB 2011 seperti cara berlaboratorium yang baik, dokumentasi, pengambilan sampel, kemudian pengujian, program stabilitas pasca pemasaran, pengendalian lingkungan, pengawasan proses dan juga proses ulang. Sedangkan di draft CPOTB di tahun 2020 poin-poin yang diatur di dalam draft ini sangat rinci sekali ya. Kita lihat bagaimana tentang persyaratan pengujian di situ. Kalau di CPOTB di tahun 2011 tidak disebutkan secara rinci bagian-bagian pengujiannya. Sedangkan di draft ini sangat rinci sekali bagaimana persyaratan pengujian di bahan awal dan bahan pengemas, persyaratan pengujian untuk produk jadi, pemantauan lingkungan, pengujian ulang bahan yang diluluskan,
kemudian pengolahan ulang dan sebagainya. Jadi masing-masing bahan dirinci secara lebih jelas, lebih detail dibandingkan dengan CPOTB di tahun 2011. Demikian juga dengan transfer metode analisa yang merupakan bagian hal yang baru yang diatur, yang di dalam CPOTB di tahun 2011 hal ini belum diatur karena terkait dengan prinsip dari SMIO, yaitu adanya quality by design atau QBD. Nah, kalau kita lihat bagaimana CPOTB ini mengatur tentang pengawasan mutu, disebutkan bahwa pengawasan mutu mencakup tentang pengambilan sampel, kemudian penentuan spesifikasi, pengujian, serta termasuk dalam hal pengaturan, dokumentasi, dan prosedur pelulusan yang memastikan bahwa semua pengujian yang relevan telah dilakukan dan bahan tidak diluluskan untuk dipakai dan produk diluluskan untuk dijual sampai mutunya telah dibuktikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian pengawasan mutu ini tidak terbatas pada kegiatan di laboratorium saja, tetapi juga terlibat dalam semua keputusan yang terkait dengan mutu produk. Nah, ini juga berbeda dengan CPOTB di tahun 2011, di mana pada CPOTB 2011 QC lebih berfungsi kepada laboratory based function, ya, hanya melakukan pengujian saja. Nah, sedangkan di CPOTB di tahun 2020 ini pengawasan mutu sudah juga terlibat dalam semua keputusan yang terkait dengan mutu produk ini. Nah, bagian pengawasan mutu ini harus independen, artinya tidak tergantung dengan bagian produksi dan merupakan bagian dari sistem manajemen mutu atau quality management system dalam upaya untuk menjamin setiap produk yang kita hasilkan supaya terjamin khasiatnya, keamanannya, dan kualitasnya. Dan di CPOTB di 2020 ini juga selain itu tadi juga ada namanya SQUIP, ya, bukan hanya kualitas, keamanan, dan juga khasiat, tetapi juga SQUIP, yaitu safety, quality, identity, potensi, dan potensi, ya, purity dan potensi. Jadi tidak hanya sekedar jaminan keamanan, khasiat, dan juga kualitas, tetapi juga SQUIP, yaitu safety, quality, identity, purity, dan potensinya. Nah, kalau kita lihat fungsi utama dari Departemen QC ini adalah untuk memastikan bahwa bahan awal untuk produksi obat tradisional ini memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sesuai dengan identitas, kekuatan, nah ini kemurnian, kualitas, dan keamanannya. Tadi saya sebutkan ini SQUIP, ya, jadi safety, quality, identity, potensi, dan purity. Jadi tugas utama Departemen QC ini memastikan bahwa bahan awal yang kita gunakan sesuai dengan identitasnya, kekuatannya, kemurniannya, artinya tidak tercampur dengan bahan-bahan lain, kemudian kualitas dan keamanannya. Nah, ini disebut dengan pemeriksaan bahan awal. Nah, kemudian juga tugas daripada Departemen QC adalah untuk memastikan bahwa tahapan-tahapan proses produksi untuk obat tradisional telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, jadi tugasnya QC adalah memastikan bagian pengawasan selama proses atau in process control atau IPC. Nah, jadi tugasnya QC tidak hanya sekedar melakukan pengujian, tetapi juga memastikan bahwa Departemen Produksi tadi melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan batch record atau dokumen produksi yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian selain itu juga memastikan bahwa semua pengawasan selama proses dan pemeriksaan laboratorium terhadap suatu batch obat tradisional telah dilaksanakan dan batch tersebut memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebelum didistribusikan. Jadi Departemen QC juga melakukan evaluasi terhadap prosedur produksi dan pengkajian tata produksinya. Jadi tidak hanya sekedar melakukan pengujian, tetapi juga melakukan pengecekan. Kemarin kalau kita lihat di produksi, IPC tugasnya adalah melakukan line clearance, ya. Jadi IPC adalah merupakan bagian daripada quality control atau QC. Nah, salah satu tugasnya melakukan line clearance untuk melihat apakah kesiapan dokumen produksinya, bagaimana rekonsiliasi, dan sebagainya. Nah, ini adalah tugas daripada Departemen Quality Control atau QC. Nah, jadi tugasnya melakukan evaluasi dan pengkajian catatan produksi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Nah, kemudian juga tugas daripada Departemen QC atau bagian pengawasan mutu adalah meyakinkan bahwa suatu batch obat tradisional memenuhi persyaratan mutunya selama waktu peredaran yang telah ditetapkan. Jadi selama produk tadi sesuai dengan masa ED atau edarnya, maka harus dipastikan bahwa batch daripada batch obat tradisional tadi sesuai dengan kualitas yang telah ditetapkan. Nah, ini disebut dengan program stabilitas.
Nanti kita akan belajar bagaimana program stabilitas dilakukan di industri obat tradisional. Ada beberapa hal yang berbeda dengan uji stabilitas yang dilakukan di industri farmasi yang sudah pernah kita pelajari di beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi Departemen QC ini memiliki kewenangan khusus untuk memberikan keputusan akhir apakah meluluskan atau menolak atas mutu dari bahan awal, produk bahan kemas, produk antara, dan juga produk ruahan, maupun hal lain yang mempengaruhi dari kualitas dari mutu obat tradisional tadi. Jadi satu-satunya orang yang boleh meluluskan ataupun menolak bahan baku yang kita gunakan, bahan pengemas, simplisia, produk antara, produk ruahan adalah bagian QC. Nah, jadi kenapa? Karena QC lah yang memiliki laboratorium untuk bisa melakukan pengujiannya. Nah, bedanya dengan QA apa? Nah, jadi antara QC dengan QA ini sangat berbeda sekali. Jadi kalau QA adalah penjaminan mutu untuk menjamin atau meyakinkan bahwa semua departemen melakukan tugasnya sesuai dengan yang diatur dalam CPOTB. Nah, sedangkan QC tugasnya adalah melakukan pengujian. Jadi melakukan pengujian karena dia punya lab, punya laboratorium, punya alat, punya mesin dan sebagainya, maka departemen QC melakukan pengujian. Pengujian apa? Pengujian bahan awal, pengujian bahan baku, bahan kemas, kemudian melakukan pengujian produk-produk antara, produk ruahan dan sebagainya. Nah, hasilnya dilaporkan dalam pelaporan dari pengujian kepada quality assurance. Nah, Departemen QA lah yang menentukan apakah suatu batch tadi sudah diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apa tidak. Kalau dari evaluasi yang dilakukan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Departemen QC bahwa batch tadi sudah diproduksi dengan benar sesuai dengan batch record, kemudian produksinya sesuai dengan spesifikasi, maka barulah Departemen QA atau penanggung jawab penjaminan mutu bisa meriliskan atau meloloskan batch tadi untuk dijual. Jadi tugasnya Departemen QC adalah untuk meluluskan atau menolak bahan baku, bahan kemas, WIP ya, termasuk produk antara dan produk ruahan. Sedangkan untuk obat jadinya adalah tugas dan kewenangan dari Departemen Quality Assurance. Nah, di CPOTB di tahun 2020 ini diatur juga tentang apa yang disebut dengan cara berlaboratorium pengawasan mutu yang baik atau Good Quality Control Laboratory Practices. Nah, jadi di dalam CPOB juga ada namanya GLP. Jadi dalam GMP ada GLP. Nah, jadi CPOB ini mengatur bagaimana cara berlaboratorium pengawasan mutu yang baik. Jadi seperti kemarin disampaikan bahwa di CPOB ini juga mengatur bagaimana cara berlaboratorium yang baik, bagaimana cara produksi yang baik, bagaimana cara penyimpanan good distribution practices yang baik. Jadi mencakup semua hal yang terkait di dalam CPOB ini juga diatur. Ya, jadi termasuk juga bagaimana kita melakukan proses distribusi, penyimpanan, good distribution practices juga diatur di dalam CPOTB ini. Antara untuk penyimpanan tidak kita bahas karena hampir mirip atau persis sama dengan CPOB, maka Anda bisa lihat nanti di sini ya tentang bagaimana penyimpanan dan distribusi obat tradisional yang baik. Tinggal diganti aja obat menjadi obat tradisional ya. Industri farmasi diganti dengan industri obat tradisional. Semuanya sama persis antara CPOB dengan CPOTB. Nah, di GLP-nya CPOTB ini diatur tentang bagaimana bangunan dan fasilitas yang digunakan, bagaimana personalianya, bagaimana peralatannya, bagaimana dokumentasinya dan sebagainya. Nah, ini yang diatur di dalam Good Quality Control Laboratory Practices atau GLP. Nah, baiklah kita lihat bagaimana persyaratan dari GLP ini atau Good cara berlaboratorium pengawasan mutu yang baik ini di dalam CPOB edisi tahun 2020. Ini adalah merupakan persyaratan baru yang diatur, yang tidak diatur di dalam CPOTB edisi tahun 2011, tetapi masuk ke dalam draft CPOTB edisi tahun 2020, yaitu bahwa bangunan dan fasilitas laboratorium pengawasan mutu hendaklah memenuhi persyaratan umum dan khusus untuk pengawasan mutu yang disebutkan pada bab ketiga, yaitu bangunan dan fasilitas. Nah, jadi Anda lihat bahwa antara bab ketujuh tentang pengawasan mutu ini terkait dengan bab ketiga, yaitu tentang bangunan dan fasilitas. Kemudian peralatan laboratorium tidak boleh dipindah-pindahkan. Tadi sudah kita sebutkan ya, di antara area berisiko tinggi untuk menghindarkan terjadinya kontaminasi silang. Jadi antara lab satu dengan lab lainnya, IPC yang satu dengan IPC yang lainnya tidak boleh menggunakan peralatan yang sama, saling pinjam-meminjam.
nyilih, ya, gitu nggak boleh. Jadi antara lab harus punya peralatan yang khusus dari satu lab dengan lab yang lainnya. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi cross kontaminasi atau kontaminasi silang. Kemudian khusus untuk laboratorium mikrobiologi, ini hendaklah diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan terjadinya risiko kontaminasi silang juga. Nanti kita akan belajar bagaimana persyaratan khusus tentang lab mikrobiologi ini. Kemudian personel, bangunan dan fasilitas serta peralatan laboratorium hendaklah sesuai dengan jenis dan skala kegiatan di pembuatan tadi. Ada aturannya, berapa jumlah personelnya, berapa luas bangunannya, bagaimana fasilitasnya apa saja, peralatan laboratorium yang harus dimiliki apa saja, ada yang diatur dalam CPOTP di tahun 2020 ini. Nah, penggunaan laboratorium luar sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam bab 11. Nah, lagi-lagi ada mencakup bab lain, yaitu kegiatan alih daya dapat diterima untuk hal tertentu, namun hal ini hendaklah didokumentasikan dalam catatan pengawasan mutu. Jadi kalau ada pemeriksaan yang kita lakukan di luar dengan sistem kontrak, maka ini harus dilakukan pencatatan tentang pengawasan mutu ini. Boleh, tapi harus diatur. Seperti misalnya kita nggak bisa menguji tentang uji kloramfenikol misalnya untuk madu, misalnya juga untuk pengujian apa ya, misalnya logam berat misalnya dan sebagainya. Nah, ini boleh dilakukan di laboratorium di luar, tetapi harus ada catatan mengenai pengawasan mutu ini. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang baru yang diatur di dalam draft CPOTP edisi tahun 2020 yang tidak diatur di CPOTP edisi tahun 2011. Nah, jadi kalau dalam bangunan yang diatur adalah bahwa untuk ukuran bangunan ini harus disesuaikan dengan jenis dan volume kegiatan, jumlah peralatan dan juga personel dari laboratorium tadi. Sebagai pedomannya adalah untuk luas lab ini, yaitu jumlah personel dikalikan 10 sampai 20 meter persegi. Jadi kalau di lab tadi ada 10 orang, maka minimal luas daripada lab tadi adalah 100 meter persegi. Jadi tidak terlalu sumpek, tidak umpek-umpekan gitu ya. Jadi kerja juga lebih enak, lebih lapang. Kenapa? Karena kalau kerjanya sumpek, tempatnya terlalu sempit, maka kerja tidak akan bisa optimal. Jadi pemeriksaan yang dilakukan bisa jadi tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan gara-gara tempatnya tidak sesuai tadi. Nah, kemudian untuk tata ruang laboratorium juga diatur sesuai dengan jenis kegiatan dan untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Seperti misalnya apa? Seperti untuk ruang mikrobiologi harus dilengkapi dengan HEPA filter. Nah, jadi untuk di lab laboratorium di mikrobiologi di CPOTP ini diatur harus menggunakan HEPA filter. Minimal Anda punya LAF, laminar airflow, yang digunakan untuk pengujian angka kuman. Jadi tidak dilakukan di tempat terbuka atau menggunakan udara AC split misalnya, tidak boleh, tapi harus menggunakan yang dilengkapi dengan HEPA filter. Minimal Anda menggunakan yang disebut dengan AC sentral menggunakan split duct. Jadi ada beberapa cara untuk bisa membuat ruangan seperti ruang kelas 1A dengan cara menggunakan split duct ya, kemudian dilengkapi dengan LAF atau laminar airflow. Nah, selain itu juga harus ada ruangan khusus yang disiapkan, seperti harus ada persyaratan khusus. Jadi di CPOTP diatur ada beberapa ruangan yang harus dilengkapi atau disiapkan untuk laboratorium daripada quality control ini. Yaitu yang pertama adalah ruang instrumen yang digunakan untuk menyimpan, melakukan proses pengujian secara instrumentasi. Kemudian tempat untuk menyimpan sampel atau tempat untuk retain sampel. Kemudian tempat untuk menimbang bahan uji. Jadi ruang penimbangan bahan uji terutama untuk lab menggunakan timbangan analitik harus memiliki ruangan tersendiri atau ruang khusus. Kemudian untuk menyimpan bahan pelarut maupun bahan pereaksi seperti ini. Jadi untuk pelarut dan pereaksi digunakan tempat tersendiri, rak tersendiri. Kemudian untuk ruang sampel pertinggal ini juga harus disiapkan ruangan tersendiri. Kemudian yang juga diatur dalam CPOTP adalah bahwa limbah dan residu ini harus ditampung dalam wadah yang tertutup rapat dan diberikan tanda yang jelas. Nah, kemudian juga yang diatur yang juga sangat jelas di CPOTP adalah bahwa bangunan antara ruang produksi dengan lab QC ini harus terpisah, tidak boleh nempel-pel ya, harus ada jarak antara ruang produksi dengan ruang laboratorium. Minimal adalah koridor, dan koridornya ini berjarak minimal 2 meter. Jadi antara ruang produksi dengan ruang QC harus terpisah minimal 2 meter. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kontaminasi silang dan mengganggu proses pengujian yang dilakukan.
Nah, jadi inilah beberapa persyaratan bangunan yang diatur di dalam CPUTB, baik edisi tahun 2017 yang beberapa yang masih digunakan, juga hal-hal baru yang diatur dalam draft CPUTB edisi tahun 2020. Nah, ini adalah contoh bagaimana denah ruangan yang ada dalam ruang produksi di di obat tradisional. Nah, di situ bagaimana ruang lab lab mikrobiologi yang terpisah dengan lab yang lainnya, kemudian untuk juga beberapa ruangan seperti untuk pemeriksaan pemeriksaan untuk secara hewan, kemudian ada beberapa yang seperti ini ini adalah untuk lab mikrobiologi tersendiri, kemudian untuk pengujian seperti misalnya untuk pengujian uji terhadap hewan uji juga berbeda, pintunya berbeda ya. Kemudian ada yang juga disebutkan di situ adalah pembasuh mata dan pancuran pengaman. Jadi ini merupakan salah satu persyaratan yang ada dalam draft CPUTB di tahun 2020. Jadi di situ ada ruangan khusus untuk instrumen, ruangan khusus untuk sampling, kemudian ada ruangan untuk rak reaksi dan sebagainya, dan di situ di tengahnya adalah baru meja kerja. Jadi ini adalah contoh bagaimana denah laboratorium. Nanti Anda bisa lihat di deskripsi ya, Anda bisa download materi ini dan Anda bisa pelajari bagaimana menentukan layout daripada ruangan laboratorium sesuai dengan CPUTB yang berlaku pada 2020 ini. Jadi yang juga diatur di dalam draft CPUTB di tahun 2020 ini adalah bagaimana bangunan yang digunakan, konstruksi bangunan dan perabot yang harus tahan terhadap asam, alkali, dan zat kimia lainnya. Kemudian ada ruang lab instrumen yang dilengkapi dengan unit penanganan udara khusus yang mengatur yaitu suhu dan kelembapan udaranya, di mana suhu diatur antara 20 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan maksimal adalah 80%. Tujuannya apa? Supaya alat-alat yang digunakan adalah awet, ya, tidak terlalu mudah rusak dan sebagainya. Tujuannya adalah supaya alat yang digunakan ini awet dan pengujian yang dilakukan menjadi stabil. Kemudian juga ada lemari asam yang dilengkapi dengan sistem penghisap udara untuk menghindari penetrasi asam yang toksis kepada si analis tadi. Nah, kemudian lemari asam ini ada persyaratannya, yaitu kecepatan penghisap udara tadi minimal 15 meter kubik per jam per meter kubik dari volume lemari asam. Jadi untuk lemari asam ini harus dikualifikasi, terutama kecepatan penghisap udara dan kecepatan aliran udara atau velocity-nya, yaitu 0,4 sampai 0,6 meter per detik. Jadi ini adalah merupakan persyaratan dari lemari asam yang digunakan di dalam laboratorium quality control di CPUTB. Kemudian peralatan ini juga diatur bagaimana peralatan yang digunakan. Seperti harus ada protap yang terdapat di dekat dari alat atau instrumen tadi. Kemudian peralatan atau instrumen ini harus sudah terkualifikasi. Nah, jadi ada pesan di situ kualifikasi peralatan seperti HPLC-nya, spektronya dan sebagainya harus sudah terkualifikasi. Kemudian dirawat dan dikalibrasi dalam selang waktu yang telah ditentukan. Seperti misalnya lampunya sudah terkalibrasi dengan teratur, kemudian kolomnya sudah terkalibrasi dan sebagainya. Jadi ada beberapa aturan tentang kalibrasi ini. Kualifikasi dan kalibrasi peralatan yang digunakan. Bahkan sebelum dilakukan validasi metode analisa, salah satu syaratnya adalah alat yang digunakan sudah harus terkalibrasi atau terkualifikasi. Kemudian alat tadi juga diberikan penandaan yang jelas, terutama kalau kita memiliki beberapa alat yang sama, seperti HPLC nomor berapa, apakah nomor 1, nomor 2, sama seperti waktu kita bicara tentang peralatan untuk mesin produksi, jadi harus ada penandaan yang jelas. Kemudian tadi terdapat pancuran air keselamatan atau safety shower dan pembasuh mata. Dan ini di dalam CPUTB diatur bahwa untuk pancuran ini harus memiliki tekanan 20 sampai 30 PSI atau 76 sampai 114 liter per menit. Jadi kalau ada hal yang darurat, begitu ditarik bior, nah gitu keluar airnya yaitu sebanyak 76 sampai 114 liter per menitnya. Nah, ini sudah terkualifikasi atau tervalidasi. Kemudian pembasuh mata, ya, ini menggunakan tekanan 10 sampai 15 PSI atau minimal 15 liter per menit. Jadi kita juga lakukan kualifikasi pembasuh mata dan pancuran darurat ini. Jadi seperti ini
Ini adalah gambarnya bagaimana pancuran darurat atau safety shower dan pembasuh mata darurat yang harus ada di laboratorium pengawasan mutu dari industri obat tradisional. Nah, kemudian juga diatur bagaimana personel yang terlibat dalam pengujian, ya, ada persyaratannya seperti pendidikan yang sesuai, minimal adalah analis, D3 farmasi dan sebagainya. Untuk penanggung jawab QC, nah ini berbeda dengan di CPOB, maka tidak harus apoteker. Ya, jadi untuk industri obat tradisional, untuk kepala atau penanggung jawab daripada quality control tidak harus apoteker. Tetapi kalau kita lihat dengan perkembangan CPOTB yang sudah sedemikian banyak, termasuk bagaimana melakukan transfer method analisis dan sebagainya, tentu disarankan, ya, diutamakan adalah seorang apoteker yang nanti akan lebih mudah untuk belajar bagaimana melakukan kualifikasi, validasi dan sebagainya. Nah, jadi untuk kepala laboratorium ini tidak harus apoteker, tetapi memiliki pengalaman dan sudah terlatih dengan baik. Tadi kan sudah disebutkan bagaimana kualifikasi. Kalau kita belajar tentang di personalia, bagaimana kualifikasi dari penanggung jawab pengawasan mutu ini. Kemudian tugas dan tanggung jawab dari tiap-tiap personel harus dirinci dengan jelas. Harus ada namanya job description atau job desk dari masing-masing personel yang ada di QC. Kemudian pada saat bekerja memiliki alat pelindung dan alat pengaman yang sesuai. Ya, apakah perlu jas lab, apakah perlu baju astronot dan sebagainya. Nah, ini yang diatur di dalam protap tersendiri. Beberapa industri obat tradisional memiliki peralatan yang berbeda dengan industri yang lainnya. Jadi tidak bisa disamakan bagaimana persyaratannya, tetapi tergantung dari masing-masing industri mengatur tentang alat pelindung diri maupun alat pengaman ini. Nah, kemudian juga yang diatur dalam CPOTB ini adalah tentang dokumentasi. Beberapa dokumentasi yang perlu disiapkan antara adalah spesifikasi, ya. Kemudian nanti kita akan belajar apa itu spesifikasi. Kemudian prosedur yang menguraikan pola pengambilan sampel. Nah, jadi bagaimana cara pengambilan sampel juga harus ada prosedur yang sudah diuraikan dengan jelas. Kemudian bagaimana pengujiannya, bagaimana catatan termasuk lembar kerja pengujian atau analisis, dan juga buku catatan laboratorium itu disebut dengan logbook. Jadi ini merupakan dokumen yang diatur di dalam CPOTB termasuk logbook ini. Kemudian dokumentasi yang terdokumentasi dan terverifikasi. Jadi dokumen-dokumen yang diperlukan tadi harus terverifikasi dan terdokumentasi dengan baik. Karena biasanya Badan POM akan menanyakan mana catatannya, mana logbooknya dan sebagainya. Karena ini adalah merupakan catatan utama, pertama, benar dilakukan apa tidak. Datanya ngapusi apa enggak. Nah, ini bisa terlacak dari logbook ini, beberapa catatan ini. Kemudian prosedur dan catatan kalibrasi atau kualifikasi instrumen serta perawatan catatan perawatannya. Ini juga merupakan salah satu dokumen yang harus dilengkapi atau disiapkan oleh industri obat tradisional tadi. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah prosedur investigasi hasil uji di luar spesifikasi atau HULS, ya, HULS. Hasil uji di luar tren atau HULT. Dan ini adalah merupakan harus ada protap yang mengatur bagaimana kita melakukan prosedur investigasi beberapa hasil kalau terjadi di luar spesifikasi. Nah, ini harus ada penyelidikan yang menyeluruh, ya, antara apa penyebabnya, akar permasalahannya dan sebagainya. Nah, ini kita kembali belajar tentang apa? Quality Risk Management atau manajemen risiko mutu. Jadi Anda bisa lihat bagaimana kaitan antara sistem manajemen mutu, QBD, quality risk management, quality management system, semuanya tercakup di dalam bab tentang pengawasan mutu ini. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, semuanya terkait dengan satu bab dengan bab yang lainnya. Kemudian juga bagaimana pelaporan pengujian dan juga sertifikat analisis. Ini merupakan salah satu dari kita belajar. Jadi industri farmasi, industri obat tradisional juga bisa mengeluarkan sertifikat of analysis. Dan kita tahu bahwa bahan baku yang kita gunakan kan kebanyakan dari petani, ya. Petani kalau disuruh bikin COA, sertifikat analisis, mereka kata, "Pak, COA itu makanan apa sih ya?" Mereka pasti nggak ngerti apa itu suruh bikin COA. Nah, kita sendiri bikin COA-nya, ya. Industri obat tradisional sendiri yang bikin COA. Karena apa? Karena persyaratan dari masing-masing bahan harus ada COA-nya. Nah, kalau suppliernya nggak tahu, petani, ya, cuman bagian tahunya nanam jahe, nanam kencur, suruh bikin COA, ya mereka mendingan nggak jual ke kita gitu kan, mendingan jual ke pasar gitu ya, nggak pakai COA, nggak paten gitu kan, istilah gitu. Nah, kita bikin sendiri bagaimana sertifikat of analysis ini. Jadi industri obat tradisional boleh membuat COA sendiri sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam CPOTB.
Kemudian data pemantauan lingkungan, baik itu udara, air, dan juga sarana penunjang lain di mana diperlukan. Jadi tugasnya QA atau QC salah satu adalah melakukan pemantauan lingkungan yang diperlukan, seperti udara, suhu, kelembapan, dan sebagainya. Bahkan kalau perlu juga kalau melakukan pemantauan terhadap limbah, cair, dan sebagainya. Nah, ini adalah tugas daripada Departemen Quality Control. Kemudian juga catatan validasi, metode analisis jika diperlukan. Jadi ini adalah dokumen-dokumen yang disiapkan di industri obat tradisional sesuai dengan pedoman yang diatur di dalam draft CPOTB edisi tahun 2020. Nah, ya ini contoh beberapa pengambilan sampel ya. Disebabkan karena sifatnya heterogen secara alami, maka pengambilan sampel bahan atau produk obat tradisional hendaklah dilaksanakan secara hati-hati. Nah, jadi ini adalah salah satu yang saya sebutkan tadi adalah kekhasan yang tidak dimiliki oleh sediaan lain, misalnya obat misalnya. Kenapa? Karena sifat dari bahan yang heterogen secara alami. Kalau kita kan tidak mungkin bisa memastikan kadar kurkumin dalam satu rimpang jahe sekian misalnya, atau kadar zingiberase dalam satu jahe merah sekian, nggak mungkin. Semuanya serba heterogen. Nah, sehingga pengambilan sampel bahan atau produk obat tradisional hendaklah dilaksanakan dengan hati-hati oleh personel yang memiliki keahlian secara khusus. Nah, makanya di dalam thumbnail daripada bahan ini saya berikan orang yang mencium lavender, dan juga dalam pembukaan daripada materi ini ada orang yang mencium aroma daripada si spicy atau rempah-rempah. Nah, kenapa? Karena harus punya keahlian untuk bisa membedakan apakah bahan yang digunakan nanti sesuai apa tidak. Karena kebanyakan dari kita spek ini masih dalam organoleptis, jadi secara bau, warna, rasa, dan sebagainya. Bahkan termasuk menentukan apakah bahan ini sudah berjamur apa tidak. Nah, sehingga kalau tidak berpengalaman, tidak memiliki keahlian, maka bisa jadi bahan yang kita gunakan nanti berjamur, sehingga bisa membahayakan bagi konsumen yang mengkonsumsi obat tradisional kita tadi. Nah, sehingga disebutkan di dalam CPOTB di tahun 2020 bahwa untuk pengambil sampel ini adalah orang yang khusus, ya, memiliki keahlian khusus. Dan masing-masing batch hendaklah diidentifikasi menggunakan dokumen yang tersendiri. Nah, kegiatan pengambilan sampel ini hendaklah dilaksanakan dan dicatat sesuai dengan prosedur tertulis. Ada protapnya, bagaimana metode pengambilan sampelnya, kemudian bagaimana peralatan yang digunakan, berapa jumlah sampel yang diambil, bagaimana instruksi dalam untuk semua pengambilan sampel yang diperlukan, bagaimana tipe dan kondisi wadah sampel yang digunakan, penandaannya bagaimana, dan tindakan khusus yang perlu diperhatikan apa saja, kemudian bagaimana kondisi penyimpanannya, dan bagaimana prosedur pembersihan dan penyimpanan dari alat pengambil sampel tadi. Nah, semuanya dijelaskan di dalam protap tentang cara pengambilan sampel atau cara sampling. Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana tadi disebutkan ya, bagaimana disebabkan karena sifat yang heterogen tadi, maka harus identifikasi menggunakan bahan putih. Kemudian yang ini juga penting diatur. Identitas dan kekuatan bahan atau produk obat tradisional hendaklah ditentukan menurut pedoman nasional atau secara internasional mengenai kualitas dan spesifikasi obat tradisional yang relevan dan terbaru, dan di mana relevan merujuk pada monografi farmakope yang spesifik. Nah, jadi CPOTB di tahun 2020 sudah mulai mengatur bagaimana kita melakukan standarisasi bahan yang kita gunakan. Jadi sebisa mungkin meskipun ini akan sangat sulit dilakukan terutama untuk produk yang jamu ya. Kalau obat herbal terstandar dan fitofarmaka sudah pasti karena syaratnya adalah untuk OHT dan fitofarmaka bahan baku yang digunakan harus sudah terstandarisasi. Nah, sedangkan untuk jamu tidak ada persyaratan untuk standarisasi. Nah, ini di CPOTB diatur bagaimana kita melakukan identitas dan kualitas daripada bahan yang kita gunakan tadi menurut pedoman nasional atau internasional. Kalau di Indonesia pedomannya adalah menggunakan FOHAI, Farmakope Herbal Indonesia atau Materia Medica. Nah, kalau tidak ada di kedua buku tadi, kita bisa menggunakan Farmakope India atau Farmakope dari Cina. Ya, jadi selain daripada farmakope herbal Indonesia, kita juga bisa menggunakan farmakope dari negara lain yang sesuai, termasuk farmakope dari India yang lebih lengkap maupun dari Cina yang juga jauh lebih lengkap dibandingkan dengan farmakope herbal di Indonesia.
Nah, kemudian juga yang perlu juga ini yang penting ya dilakukan adalah sampel pembanding dari tanaman dari bahan tanaman atau simplicia. Ini perlu diperlukan. Jadi kita punya, mungkin kalau teman-teman yang apoteker dulu pernah di semester 1 atau semester 2 belajar tentang morfologi, anatomi dan morfologi tanaman. Kita membuat namanya Wehrstuck. Masih ingat kan namanya bikin Wehrstuck? Saya kira-kira 28 atau 20 atau 30 tahun yang lalu ya bikin Wehrstuck. Wehrstuck ini apa? Adalah merupakan sampel pembanding. Sampel pembanding dari tanaman yang kita gunakan. Jadi karena apa? Karena biasanya bentuk kering dan bentuk basah ini sangat berbeda. Sehingga kalau kita punya sampel pembanding, antara kita bandingkan bahan yang satu dengan simplicia atau dengan simplicia yang lain, maka kita bisa lihat bagaimana ciri-ciri khasnya dan sebagainya. Ya, terutama di mana kasus di bahan obat tadi tidak diuraikan dalam farmakope yang relevan. Jadi misalnya bahan-bahan tadi dicari di farmakope ternyata nggak ada. Nah, kita bisa punya sampel pembandingnya atau referensinya. Jadi kalau di tempat saya bekerja ini ada satu ruangan khusus yang kita gunakan untuk menyimpan berbagai macam simplicia dan dibuatkan Wehrstuck yang rapi sehingga kalau kita perlukan kita bisa cari pembandingnya seperti apa. Nah, sampel simplicia yang tidak digiling diperlukan apabila serbuk bahan yang digunakan. Jadi ini juga perlu dilakukan sampling juga termasuk serbuknya seperti apa ya yang kita inginkan. Nah, ini yang tadi disebutkan bahwa personel pengawasan mutu hendaklah memiliki keahlian khusus dan pengalaman dalam bidang atau bahan produk obat tradisional agar mampu melakukan uji identifikasi dan mengenal penambahan atau penggantian dari bahan yang digunakan. Kemudian adanya pertumbuhan fungi atau jamur. Nah, ini juga penting sekali. Dan investasi, harusnya investigasi, bukan investasi ya. Dan investigasi pasokan bahan mentah obat tradisional yang tidak homogen. Nah, jadi inilah yang diperlukan oleh personel untuk melakukan proses sampling yang dilakukan. Jadi petugas untuk melakukan pengujian atau pengambilan sampel untuk bahan awal ini harus memiliki keahlian khusus, terutama terkait dengan kemampuan untuk bisa melakukan identifikasi dari bahan yang tidak sama tadi, yang tidak homogen tadi. Nah, ini yang sesuatu yang baru yang diatur dalam draft CPOTB edisi tahun 2020. Yang di dalam CPOTB edisi tahun 2011 hal ini tidak diatur. Nah, kemudian pengambilan sampel ini ada sama ini juga diatur di CPOB yang lama juga ada bagaimana identitas suatu bahan biasanya dijamin apabila sampel diambil dari tiap bahan, kemudian bagaimana pola pengambilan sampelnya yaitu akar N+1 dan sebagainya. Untuk bahan kemas menggunakan standar British standar yang digunakan untuk juga dalam pengambilan di CPOB yang sudah pernah kita bahas tentang pengambilan sampel dari bahan yang homogen. Nah, kemudian tentang pengujian, ini juga banyak hal yang baru diatur dalam CPOTB edisi tahun 2020 yang tidak diatur dalam CPOB edisi tahun 2011. Bahwa pengawasan bahan mentah tanaman obat tradisional, bahan mentah obat tradisional, dan obat tradisional hendaklah menetapkan kualitas, tetapi tidak berarti pengujian terhadap tiap komponen tunggal. Jadi, kita punya spek, yaitu bahan tanaman obatnya secara keseluruhan, bagaimana tanaman bahan mentahnya obat tradisional, dan bahan jadinya obat tradisionalnya. Jadi kita mungkin tidak melakukan pengujian satu persatu bahan demi bahan, tetapi pengujian secara menyeluruh atau secara keseluruhan. Nanti kita akan lihat bagaimana persyaratan persyaratan standar mutu dari obat tradisional yang diedarkan di Indonesia. Nanti ada syaratnya. Jadi tidak harus bahan per bahan, tetapi secara keseluruhan. Kita bicara tentang jamu ya, bukan tentang, kalau tentang OHT dan fitofarmaka adalah hal yang berbeda. Jadi kita bicara tentang jamu yang bagaimana yang tidak dilakukan pengujian terhadap kadar maupun terhadap khasiat dari masing-masing bahan. Nah, untuk pengujian obat jadi ini tadi kan disebutkan secara perinci di CPOTB di tahun 2020 ya, bagaimana penentuan kualitatif dan kuantitatif dari komposisi bahan aktif. Ini terutama digunakan untuk OHT dan fitofarmaka. Yaitu tentang kualitatif dan kuantitasnya. Kemudian spesifikasi hendaklah diberikan dan dapat dilakukan dengan menggunakan marker jika komponen dan aktivitas terapeutik yang diketahui tidak dikenal. Jadi kita sudah mulai bagaimana membuat marker. Seperti misalnya apa? Kalau kunyit ya itu markernya adalah kurkumin misalnya gitu ya. Kalau misalnya beberapa misalnya apa ya yang lebih misalnya tanin juga bisa kita gunakan sebagai markernya. Meskipun tidak spesifik, kecuali kalau kita menggunakan bahan yang disebut dengan fitofarmaka
harus menggunakan marker yang dibuat secara sintesis, misalnya zat aktifnya apa, kemudian kita lakukan standarisasi dan kita gunakan sebagai marker. Nah, dalam kasus obat tradisional atau preparasi bahan mentah obat tradisional dengan komponen yang diketahui aktivitas terapeutiknya, maka komponen tersebut hendaklah juga ditetapkan spesifikasinya dan ditetapkan secara kuantitatif bahan aktifnya. Ini terutama untuk yang digunakan sebagai fitofarmaka dan OHT, karena persyaratan dari OHT dan fitofarmaka adalah bahan bakunya sudah terstandarisasi sehingga harus diukur atau dihitung kadarnya. Nah, kemudian jika obat tradisional berisi beberapa bahan mentah obat tradisional atau preparat bahan mentah obat tradisional dan penentuan kuantitatif dari masing-masing bahan tidak mungkin dilakukan, maka penentuan jumlahnya dapat disatukan untuk beberapa zat aktif. Penggunaan ini harus dijustifikasi, terutama digunakan untuk jamu. Nanti kita lihat bagaimana persyaratannya ya di situ. Secara keseluruhan, syarat tablet seperti apa, syaratnya sirup seperti apa dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak mungkin kita melakukan pengujian dari masing-masing bahan tadi. Karena kita tidak membuat produk atau bahan yang termasuk golongan fitofarmaka maupun terhadap OHT atau obat-obat terstandar. Nah, ini sesuatu yang baru lagi diatur dalam draft CPOTB edisi tahun 2020. Nah, kemudian persyaratan juga yang penting adalah bahwa setiap bahan atau setiap metode analisis yang kita gunakan harus tervalidasi. Kemudian laboratorium yang menggunakan metode analisis tanpa melakukan validasi awal hendaklah melakukan verifikasi kesesuaian metode analisis tersebut. Jadi misalnya kalau kita tidak mengembangkan dari awal, maka kita menerima transfer dari tempat yang lain, atau misalnya kita melakukan tol manufaktur dari tempat lain, maka harus dilakukan verifikasi kesesuaian dari metode analisis tersebut. Nah, semua kegiatan pengujian yang diuraikan dalam izin edar obat tradisional, nah ini ya, hendaklah dilaksanakan menurut metode yang disetujui. Jadi pada saat kita melakukan submit ke Badan POM misalnya, bagaimana cara pengujiannya, apakah termasuk juga pengujian daripada zat aktif, kalau kita melakukan pengujian terhadap OHT, nah maka dalam kegiatan pengujian juga harus dilakukan sama seperti pada saat kita melakukan atau melaporkan terhadap registrasi tadi. Kemudian hasil pengujian terhadap atribut mutu kritis hendaklah juga dibuat tren dan dicek untuk memastikan bahwa masing-masing konsisten satu dengan yang lainnya. Dan semua kalkulasi hendaklah diperiksa secara kritis. Jadi ada pengujian, cara perhitungannya benar apa tidak. Harus ada check and recheck, double check. Jadi dicek oleh analisnya, kemudian di double check oleh supervisor, dan disetujui pengujian tadi oleh penanggung jawab dari pengawasan mutu atau bagian quality control ini. Nah, ini juga sesuatu yang baru diatur di dalam CPOTB edisi tahun 2020 yang tidak diatur di CPOTB edisi tahun 2011. Nah, untuk pemeriksaan bahan, ya semua bahan harus berkhasiat, harus diolah, kemudian tiap bahannya tadi sudah sebutkan, kita lewati aja. Nah, spesifikasi apa sih spesifikasi? Jadi spesifikasi adalah merupakan harus terdapat spesifikasi untuk semua bahan awal, bahan pengemas dan sebagainya, ya. Kemudian harus ada identitasnya, kemurniannya, kadar potensinya juga semua sama. Spesifikasi itu adalah merupakan satu ciri khas daripada si bahan tadi yang kita gunakan, harus memiliki ukuran dan sebagainya, ya. Kemudian mencakup antara lain jumlah sampel yang diperlukan dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah beberapa persyaratan yang diatur dalam CPOB yang juga diatur dalam CPOTB edisi tahun 2011 yang lalu. Nah, kemudian juga di CPOTB baik 2011 maupun 2020 diatur tentang baku pembanding. Baku pembanding terdiri dari baku pembanding primer, baku pembanding sekunder, dan baku kerja, terutama digunakan untuk bahan-bahan yang dilakukan proses pengujian kadar. Ya. Kemudian baku kerja dibuat dari bahan aktif yang telah dibakukan terhadap baku pembanding primer atau baku pembanding sekunder. Ini seperti lalu. Kemudian untuk uji kualitatif juga dilakukan minimal baku kerja 6 kali pengulangan, untuk RSD-nya kurang dari 2%, ya. Kemudian diberikan label dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian juga dipilih bahan awal yang digunakan, jika digunakan bahan awal digunakan, maka dipilih yang kadaluarsanya paling panjang dan kemurnian yang paling tinggi sesuai dengan spesifikasi yang kita tentukan.
Nah, kemudian juga diatur bagaimana pereaksi dan media perbenihan yang digunakan terutama untuk pengujian di mikrobiologi. Ya, ada beberapa persyaratan di situ, nanti bisa lihat di deskripsi, ini Anda bisa lihat di download nanti bagaimana persyaratannya seperti apa saja. Ini juga sama antara CPOB 2011 dan draft CPTB juga diatur bagaimana bereaksi dan media perbenihan ini. Kemudian juga penandaan yang diperlukan, jadi juga sama beberapa diatur bagaimana cara penandaan, baik itu rautan peniter, kemudian wadah dan sebagainya. Nah, kemudian juga dalam CPOB baik 2011 maupun draft CPTB 2020 diatur tentang bagaimana melakukan pengawasan selama proses. Yang sebenarnya sudah kita bahas kemarin di bagian tentang produksi. Ada juga bagian yang membahas tentang pengawasan selama proses. Nah, hal yang berbeda antara pengawasan di produksi dan di pengawasan mutu ada beberapa hal sebagai berikut. Ya, ini adalah contoh perbedaannya. Pengawasan selama proses IPC adalah merupakan pemeriksaan dan pengujian yang dilembagakan dan dilaksanakan selama proses pembuatan obat tradisional berlangsung, termasuk pemeriksaan dan pengujian terhadap lingkungan dan peralatan yang digunakan. Tujuannya adalah untuk mencegah terlanjur diproduksinya obat tradisional yang tidak memenuhi spesifikasi yang sudah kita tentukan. Nah, ini ada beberapa cara pengawasan yang dilakukan, ya, baik dilakukan oleh bagian produksi maupun oleh bagian pengawasan mutu atau bagian QC. Pengawasan dilakukan dengan cara mengambil sampel atau contoh dan mengadakan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk yang dihasilkan pada langkah-langkah tertentu dalam proses pengolahan. Jadi ada beberapa kemarin kita belajar di beberapa langkah pengolahan ada proses pengambilan sampel untuk in process control. Kemudian ada pengawasan dilakukan oleh baik itu bagian produksi maupun oleh bagian QC. Nah, pengawasan oleh produksi untuk menjamin bahwa mesin dan peralatan produksi serta proses yang digunakan akan menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi yang ditentukan. Jadi pengawasan yang dilakukan oleh produksi ini berfokus kepada mesinnya atau peralatannya supaya menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan. Tapi kalau pengawasan oleh QC tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa produk yang dihasilkan pada tahapan tertentu tadi memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Nah, jadi beda orientasinya. Kalau produksi fokusnya pada mesin atau peralatannya supaya bisa menghasilkan produk sesuai dengan persyaratan, tetapi kalau QC fokus pada produknya yang dihasilkan tadi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Nah, ini bedanya. Jadi meskipun yang diperiksa sama, yang diuji sama, nah sehingga kenapa kok di produksi ada bagian IPC juga? Misalnya apa? Harus dilakukan penimbangan setiap 15 menit misalnya. Jadi untuk periksa bobotnya, untuk produksi harus dilakukan selama setiap 15 menit. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat apakah mesinnya tadi sudah menghasilkan produk sesuai dengan persyaratan apa tidak. Sehingga setiap saat harus diperiksa. Jadi ada namanya control chart seperti ini ya, control chart seperti ini. Nah, ini digunakan oleh produksi untuk melihat bagaimana mesin tadi menghasilkan produk yang sesuai spesifikasi apa tidak. Tapi kalau bagian QC fokusnya pada produknya yang dihasilkan. Jadi hanya dilakukan pada di awal, di tengah, dan di akhir. Karena dia ingin melihat secara acak bagaimana hasil produksi dari mesin tadi. Nah, ini bedanya antara bagian produksi dengan bagian QC. Cara untuk melihat pengawasan mutu. Jadi kenapa kok bagian produksi lebih sering dilakukan? Misalnya beratnya, bobotnya, kemudian kekerasannya, kemudian kadang-kadang juga tebalnya dan sebagainya. Untuk melihat apakah mesin atau peralatan tadi bisa menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasinya. Tapi sedangkan kalau di QC fokus kepada produknya, apakah sesuai dengan spesifikasi apa tidak, sehingga cukup dilakukan pemeriksaan di awal, di tengah, dan di akhir saja. Sedangkan di produksi jauh lebih banyak karena digunakan, sehingga pemeriksaan pun berbeda. Jadi kalau di produksi mungkin hanya setiap 10 tablet tiap 15 menit misalnya. Jadi sekali ukur langsung 10 tablet. Jangan kalau di QC setiap individu per tabletnya diukur di awal, di tengah, akhir tadi. Misalnya 20 tablet, masing-masing dihitung individunya berapa penyimpangannya dan sebagainya. Nah, ini bedanya. Jadi pengawasan mutu menentukan apakah tiap tahapan tadi bisa berlanjut ke tahapan berikutnya apa tidak. Nah, sehingga kalau kita lihat di base record kemarin kita belajar bagaimana melakukan line clearance ya. Salah satunya adalah untuk melihat apakah bahan produk tadi sudah sesuai dengan persyaratan apa tidak. Jadi untuk bisa berlanjut ke tahapan berikutnya, maka bagian QC yaitu dalam hal ini in process control harus sudah membubuhkan persetujuan untuk bisa berlanjut ke tahapan berikutnya.
Nah, ini adalah contoh ya seperti sudah kita pelajari kemarin ya, bagaimana proses in proses kontrol di produksi hampir sama dengan obat. Bedanya apa kemarin? Masih ingat nggak bedanya apa? Antara kadar pengawasan pengujian oleh proses di obat dan di obat tradisional. Ya, kalau di obat tradisional tidak ada pemeriksaan kadar ya, tidak ada pemeriksaan kadar. Nanti kita akan lihat di persyaratan yang ditentukan oleh Badan POM bahwa di obat tradisional ini tidak ada pemeriksaan kadar. Yang ada apa? Pemeriksaan jumlah mikrobiologi atau jumlah mikrobanya. Nah, ini bedanya. Sedangkan pemeriksaan seperti kekerasan, kerapuhan, ada semuanya seperti sama kayak di obat modern biasa. Jadi bedanya hanya satu aja, tidak ada pemeriksaan kadar zat aktif dari obat tradisional. Termasuk juga di tablet salut ya, tidak ada pemeriksaan kadar juga. Ada pemeriksaan bobotnya, kerapuhannya, waktu hancurnya, jumlah mikrobanya yang diatur, yang diperiksa. Tapi tidak ada pemeriksaan kadar zat aktifnya. Demikian juga di krim, di ointment ya, atau di salep, atau di krim atau salep, kemudian juga ada pemeriksaan organoleptisnya, kemudian BJ, pH, viskositas juga ditentukan. Ya. Ini sudah merupakan salah satu persyaratan di CPOTB. Tapi ada yang dihilangkan ya, antara nanti di peraturan baru Badan POM, viskositas ini dihilangkan, tidak perlu ada pemeriksaan viskositas, tapi yang penting adalah pH dan kemudian organoleptis. Laki-laki tidak diperiksa kadar zat aktif, tapi yang diperiksa adalah jumlah mikrobanya. Demikian juga dengan sirup, juga tidak ada pemeriksaan daripada zat aktifnya. Nah, ini adalah persyaratan ya, beberapa persyaratan tadi yang dilakukan di in proses control, jadi supaya kita bisa meyakinkan bahwa hasil yang kita gunakan adalah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Nah, kemudian untuk pengujian persyaratan pengujian yang diatur di dalam draft CPOTB di tahun 2020. Jadi bahan awal dan bahan pengemas ini sebelum meluluskan bahan awal dan bahan pengemas untuk digunakan, maka kepala bagian pengawasan mutu hendaklah memastikan bahwa bahan tersebut telah diuji kesesuaiannya terhadap spesifikasi untuk identitas, kekuatan, kemurnian, dan parameter mutu yang lainnya. Nah, jadi Anda lihat SQUIP sekarang sudah mulai dilakukan atau dipersyaratkan di CPOTB. Jadi SQUIP ya, safety, quality, identity, potensi, dan purity menjadi persyaratan. Jejak dari bahan awal. Jadi bahan awal yang kita gunakan harus sudah diuji tentang identitasnya, kekuatannya, kemurniannya, dan parameter mutu yang lainnya. Sedangkan untuk produk uji, produk obat jadi ya, produknya, maka terhadap tiap batch produk jadi hendaklah dilakukan pengujian laboratorium atas kesesuaian terhadap spesifikasi produk jadinya sebelum diluluskan. Nah, produk jadi tadi yang tidak memenuhi spesifikasi atau kriteria mutu lain yang ditetapkan hendaklah ditolak. Nah, pengolahan ulang dapat dilakukan apabila laik, namun produk hasil pengolahan ulang hendaklah juga memenuhi semua spesifikasi dan kriteria mutu yang lain yang ditetapkan sebelum diluluskan atau didistribusikan. Nah, jadi ini adalah merupakan hal baru yang diatur dalam draft CPOTB di tahun 2020 ini. Nah, ini kita lihat ya bagaimana peraturan baru juga di Badan POM beberapa waktu yang lalu. Badan POM melakukan sosialisasi tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional yang dilakukan di Jakarta secara daring, secara online tanggal 14 Agustus 2020 yang lalu. Beberapa persyaratan antara lain yaitu mutu bahan baku yang digunakan. Jadi diatur di situ bagaimana parameter mutu mengacu pada Materia Medica Indonesia dan Farmakope Herbal Indonesia. Jadi sudah disebutkan di situ bagaimana bahan baku yang disebutkan di situ mengacu kepada Materia Medica. Jadi kalau ada beberapa waktu kita melakukan seminar atau webinar, ada yang bertanya bagaimana Pak menentukan bahan baku ini sesuai apa tidak. Lihat saja persyaratannya di mana, di Materia Medica Indonesia maupun di Farmakope Herbal Indonesia. Kedua buku ini bisa Anda download di websitenya Badan POM, yaitu www.pom.go.id. Nanti Anda lihat ke JDIH bagian peraturan, Anda bisa nanti lihat di situ bagaimana persyaratan tentang Farmakope Herbal Indonesia dan juga Materia Medica Indonesia. Apabila belum diatur di dua komponen di atas, maka boleh mengacu pada persyaratan farmakope negara lain atau referensi ilmiah yang diakui dan juga data ilmiah yang sahih. Jadi kalau misalnya ada bahan yang tidak ada dalam farmakope herbal maupun di Materia Medica, maka boleh menggunakan referensi ilmiah yang lain. Sedangkan untuk mutu obat jadi ini mengacu kepada parameter mutu yang
diatur dalam Perka Badan POM nomor 32 tahun 2019 tentang keamanan dan mutu obat tradisional. Nah, jadi untuk mutu obat tradisional ini diatur dalam perka tersendiri, bagaimana persyaratannya ada di situ. Nah, beberapa yang diatur antara lain adalah seperti ya ini bentuk sediaan obat tradisional itu ada seperti kita pelajari kemarin tentang produksi, ada obat dalam, ada obat luar, ya, termasuk situ ada rajangan, serbuk instan dan sebagainya. Kenapa? Karena masing-masing persyaratannya berbeda-beda. Jadi CPOTB mengatur pembagian ini berdasarkan bentuk sediaannya dan masing-masing bentuk sediaan memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Seperti obat dalam syaratnya berbeda dengan obat luar, ya. Masing-masing memiliki syarat yang berbeda. Nah, pengajuan bentuk sediaan lain selain pada di atas tadi, maka harus mendapatkan persetujuan dari atau kajian dari Direktorat Standarisasi dari Badan POM. Nah, juga yang juga secara khusus diatur adalah bagaimana bahan-bahan yang tidak dilarang, ya, ada negatif list di situ. Seperti yang kita pelajari kemarin di sini, ya. Kalau Anda bisa lihat di sini, hati-hati ada beberapa bahan yang dilarang oleh Badan POM seperti kratom, seperti oleander dan sebagainya, ya. Seperti juga beberapa bahan yang dilarang digunakan karena sangat toksik, yang seperti juga termasuk tapak toro dan sebagainya. Kemudian menggunakan bahan tambahan yang diizinkan dan memperhatikan batas maksimal. Nah ini adalah contoh beberapa bahan yang seperti sudah kemarin saya sebutkan, ya. Ada beberapa produk yang yang tidak perlu diekstrak tapi boleh dikapsul, ya, seperti jinten hitam, kemudian biji selasih, spirulina, ya. Kemudian ada chlorella, royal jelly, bipolin dan sebagainya. Ikan gabus, cacing tanah, ini adalah karena apa? Karena memang tidak bisa diekstrak sehingga boleh digunakan secara serbuk, boleh dilakukan di kapsul. Tapi memerlukan kajian dari Direktorat Standarisasi dari Badan POM. Nah, inilah beberapa persyaratan, ya, contohnya yang diatur di Badan POM seperti pengujian aflatoksin, ya. Ini merupakan pengujian yang dilakukan meskipun belum wajib secara pre-market tetapi menjadi bagian dari pengawasan post-market. Kemudian uji keseragaman bobot atau volume, di mana volume uji keseragaman bobot atau volume terpindahkan dihitung penyimpangan tidak hanya berdasarkan dari rata-rata hasil pengukuran. Jadi misalnya ditulis 498 sampai 502 mg atau 500 plus minus 2 mg, bukan hanya rata-ratanya saja 501 mg. Jadi ini adalah merupakan persyaratan yang diatur di peraturan Badan POM tadi. Kemudian juga, nah ini yang sering kali kena juga di pemeriksaan dari Badan POM, yaitu masalah volume terpindahkan seperti sirup, kemudian saset dan sebagainya. Banyak ditemukan yang tidak memenuhi persyaratan, tidak memenuhi syarat. Jadi kalau kita lihat dari beberapa hasil pengumuman dari Badan POM, ada beberapa produk yang tidak memenuhi persyaratan gara-gara volume terpindahkannya tidak memenuhi persyaratan. Jadi di situ diatur bahwa volume rata-rata larutan yang diperoleh dari 10 wadah tidak kurang dari 100%. Dan tidak ada satupun volume wadah yang kurang dari 95% dari volume yang dinyatakan pada penandaan. Jadi misalnya kalau ada penandaan katanya berisi 100 mili, maka dari 10 wadah yang diperiksa oleh Badan POM tidak boleh kurang dari 100%. Dan tidak ada satupun, jadi rata-ratanya tidak kurang dari 100%. Dan tidak ada satupun volume wadah yang kurang dari 95%. Jika dari 10 wadah yang diukur terdapat volume rata-rata kurang dari 10% yang terdapat pada penandaan, tetapi tidak ada satupun volume wadah yang kurang dari 95% dari volume yang terdapat pada penandaan, atau terdapat lebih dari satu wadah volume yang kurang dari 95%, tetapi tidak kurang dari 90% dari volume yang tertera pada penandaan, maka dilakukan pengujian terhadap 20 wadah tambahan lagi. Jadi setelah 10 tadi tidak memenuhi persyaratan, maka harus dilakukan pengujian 20 tambahan lagi. Jadi totalnya berapa? 30 botol yang diuji. Nah, rata-rata volume rata-rata larutan yang diperoleh dari 30 wadah tadi tidak boleh kurang dari 100% dari volume yang tertera dari penandaan, dan tidak lebih dari 1 dari 30 wadah volume tadi kurang dari 95%, tetapi tidak kurang dari 90% seperti yang tertera dari penandaan. Jadi boleh satu yang tidak memenuhi persyaratan kurang dari 90%, tapi tidak boleh kurang dari 90%. Jadi
ini adalah persyaratan volume terpindahkan yang diatur dalam Perka Badan POM yang menjadi persyaratan dari kualitas obat tradisional yang kita produksi untuk volume terpindahkan. Karena ini banyak sekali kasus recall oleh Badan POM karena tidak memenuhi persyaratan dari volume terpindahkan ini, terutama untuk yang sirup, cairan-cairan misalnya krim dan sebagainya harus sesuai dengan persyaratan yang tentang volume terpindahkan ini. Anda bisa nanti baca di lampiran, nanti saya sebutkan peraturan Badan POM yang nanti sudah saya taruh di deskripsi. Anda bisa nanti download linknya untuk melihat peraturan tentang Perka Badan POM tentang pengaturan keamanan dan mutu obat tradisional ini. Nah, demikian juga dengan pengujian bahan tambahan yang digunakan. Nanti Anda bisa lihat, ya, kali ini nggak terkait dengan CPOB, tapi terkait dengan dengan registrasi terutama. Nah, ini yang terkait dengan CPOB, yaitu bagaimana residu dari bahan pelarut. Ya, ini juga merupakan salah satu persyaratan yang diatur dalam CPOTB. Bagaimana persyaratan dari kualitas dari bahan dari obat jadi tadi. Di situ disebutkan bagaimana persyaratan tentang residu pelarut, yaitu maksimal adalah 1%. Ya, jadi bahan baku obat herbal untuk uji kualitatif dan kuantitatif tertentu sebagaimana dimaksud ini untuk bahan baku obat herbal standar dan digunakan sebagai ekstraksi selain etanol. Jadi setiap bahan baku ekstrak harus melampirkan keterangan pelarut ekstraksi yang digunakan. Beberapa bahan yang digunakan untuk ekstraksi seperti asetonitril, klorobenzen, kemudian kloroform, simen, dan sikloheksan. Ini juga kadang-kadang digunakan beberapa industri obat tradisional untuk melakukan ekstraksi. Yang biasanya digunakan umum adalah menggunakan etanol atau alkohol. Nah, ini yang juga penting yang kita perlu perhatikan. Ada beberapa peraturan baru ya yang diuji di Badan POM, yaitu peraturan kalau yang dulu menggunakan bakterinya adalah E. coli, Salmonella, Shigella, kemudian Pseudomonas dan Staphylococcus. Nah, untuk di CPO di peraturan yang terbaru Badan POM ini menggunakan selain E. coli, Salmonella dan Shigella, maka digunakan angka Enterobacteriaceae dan Clostridia. Jadi ini adalah merupakan perubahan dari Badan POM tentang pengujian mikroba yang digunakan. Jadi kalau dulu kita menggunakan Pseudomonas dan Staphylococcus, nah sekarang menggunakan angka Enterobacteriaceae dan Clostridiaceae. Nah, solusinya melakukan pengujian paralel dan dilampirkan saat revisi desainnya. Jadi ini adalah merupakan peraturan baru dari Badan POM yang berlaku mulai tahun 2020 ini. Nah, ini yang juga penting ya kita perhatikan ya, persyaratan tentang angka lempeng total atau ALT, kemudian angka kapang kamir dan kemudian persyaratan dari E. coli. Nah, untuk beberapa produk sangat tergantung dari sediaan seperti saya sampaikan tadi. Nanti untuk obat dalam termasuk ini rajangan yang diseduh dengan air panas sebelum digunakan. Jadi seperti kayak jamu serbuk yang diseduh dengan air panas, maka persyaratan untuk ALT-nya adalah kalau persyaratan terbaru adalah kurang dari 5 kali 10 pangkat 7 koloni per gram. Untuk kapang kamirnya adalah kurang dari 5 kali 10 pangkat 5 koloni per gram, kemudian E. coli-nya kurang dari 10 koloni, kemudian angka Enterobacteriaceae-nya kurang dari 10 pangkat 3 koloni per gram, dan Clostridia adalah negatif per gramnya, kemudian Shigella juga harus negatif. Jadi ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh obat dalam, yaitu rajangan yang diseduh dengan air panas sebelum digunakan, atau yang kita kenal dengan jamu serbuk itu ya. Nah, ini adalah syaratnya seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan rajangan yang direbus, yang direbus jadi kalau tadi diseduh, ini direbus. Nah, maka ALT-nya beda lagi. Jadi kalau ALT-nya adalah kurang dari 5 kali 10 pangkat 7, kemudian AKK-nya adalah kurang dari 5 10 pangkat 5, ini sama. E. coli-nya 10 pangkat 2, kemudian tadi kalau 10 pangkat 1 kan, nah sekarang 10 pangkat 2, karena ini direbus. Jadi kalau E. coli-nya, kalau untuk yang 10 pangkat, untuk yang direbus, maka E. coli-nya persyaratannya adalah kurang dari 10 pangkat 2. Kalau dijumlahkan ya kira-kira 100 koloni. Sedangkan ini adalah kurang dari 10 koloni. Anda bayangkan, beda satu angka pangkat itu sudah beda 90. Yang satu kurang dari 10, yang satu kurang dari 100. Nah, kemudian angka bakteriasinya kurang dari 10 pangkat 4 koloni per gram. Sedangkan tadi adalah kurang dari 10 pangkat 2 untuk yang diseduh. Sedangkan yang direbus kurang dari 10 pangkat 4.
ya. Untuk Salmonella negatif, Clostridium negatif, dan Shigella juga tetap negatif karena ini adalah bakteri patogen. Nah, ini persyaratan yang baru diatur di Badan POM. Untuk rajangan yang direbus, jadi untuk yang diseduh dan direbus pun persyaratannya berbeda. Kemudian untuk Simplicia, ya Simplicia yang diseduh dengan air panas sebelum digunakan, kemudian serbuk yang diseduh dengan air panas sebelum digunakan ini juga sama. Ini serbuk, kalau tadi adalah Simplicia, ini serbuk Simplicia. Jadi ya hampir sama lah ya antara yang tadi serbuk Simplicia, ya ini adalah rajangan ya yang dirajang. Ini adalah yang diserbuk. Jadi yang diserbuk ya sama-sama seperti kayak jamu serbuk itu. Ya, ini sama sih syaratnya 5 kali 10 pangkat 7 dan 5 10 pangkat 5. Kemudian untuk E. coli-nya kurang dari 10, kemudian enterobakteriasinya 10 pangkat 3, dan untuk Salmonella dan Shigella-nya negatif. Ini juga persyaratan yang baru. Kemudian untuk sediaan lainnya ya AKK-nya kurang, ALT-nya kurang dari 10 pangkat 5, kemudian AK-nya kurang 10 pangkat 3, E. coli-nya kurang dari 10, kemudian angka enterobakteriasinya kurang dari 10 pangkat 3, dan Clostridium-nya adalah negatif. Jadi untuk sediaan selain dari rajangan tadi, maka syaratnya adalah mengikuti syarat yang ini. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana sediaan cairan ya. Untuk cairan ini beda lagi. Sediaan cairan untuk cairan obat luar ya, ini cairan untuk obat luar. Angka lempengnya adalah untuk luar itu ada losio, ada parem cair 10 pangkat 7 koloni per mililiter. Untuk cairan obat luar untuk luka, nah ini beda lagi. Kenapa di luka kemarin beda pembuatannya, ada di kelas 1A, sedangkan untuk yang lainnya ada di kelas 1B, karena syarat daripada jumlah ALT adalah kurang dari 2 kali 10 pangkat 2. Jadi cuma kurang dari 200 koloni per mililiter. Sedangkan untuk yang selain obat luka adalah kurang dari 10 pangkat 7. Dari ada 10 juta. Jangan bayangkan bedanya ya, 200 koloni per mililiter dengan 10 juta koloni per mililiter. Bedanya di mana? Yang satu digunakan cairan obat luar untuk luka, sehingga persyaratannya ada diproduksi di ruang kelas 1A. Jangan untuk yang cairan yang parem, untuk pilis, untuk yang parem yang kocok seperti itu digunakan untuk sebagai obat capek-capek, itu 10 pangkat 7. Jadi kira-kira kurang dari 10 juta koloni per mililiter. Sedangkan untuk obat luka kurang dari 200 koloni per mililiter. Nah, ini bedanya ya antara cairan obat luar dengan sama-sama cairan obat luar, yang satu digunakan untuk luka, yang satu digunakan untuk untuk non luka seperti untuk pegel, linu dan sebagainya. Kemudian untuk cairan luar non minyak ya dan parem cair adalah 10 pangkat 4 koloni per mililiter. Sedangkan untuk yang cairan luar obat luka tadi sama, yaitu 2 kali 10 pangkat 10, 2 kali 10, jadi kurang dari 20 koloni per mililiter. Ini digunakan untuk cairan luar untuk luka dan cairan obat luar non minyak untuk parem cair. Jadi kurang dari berapa itu kalau 10 pangkat 4, yaitu 10.000, kurang dari 10.000, yang satunya adalah kurang dari 20 koloni per mililiter. Untuk AKK-nya, jadi ALT tadi adalah 10 pangkat 7 dan 200, kemudian untuk AKK adalah kurang dari 10.000 dan kurang dari 20 koloni per mililiter. Itu untuk AKK-nya. Jadi ini ada persyaratan baru. Nah, untuk yang semi padat, yaitu seperti ada salep, krim dan sebagainya. Nah, untuk ALT untuk salep dan krim ini kurang dari 10 juta, 10 pangkat 7. Untuk luka kurang dari 200 koloni per gram. Kemudian untuk AKK adalah kurang dari 10.000 dan untuk salepnya adalah kurang dari 20 koloni per gram. Ini digunakan untuk salep, krim dan gel ya. Dan gel ini merupakan sesuatu sediaan baru di industri obat tradisional yang ada di Badan POM. Nah, ini adalah persyaratan yang diatur di dalam kepala Badan POM, termasuk sediaan semi padat, kemudian sediaan padat ini obat luar misalnya untuk suppositoria, kemudian untuk wasir dan sebagainya ada syaratnya sendiri, yaitu sama dengan 10 pangkat 7 dan 2 kali 10 pangkat 3 atau kurang dari 1.000. Kemudian untuk yang koloni, untuk AKK kurang dari 10.000 dan untuk suppositoria untuk wasir kurang dari 20 koloni per gram. Ini adalah persyaratan yang diatur di Badan POM yang menjadi patokan kita dalam pengujian
finish good atau produk obat jadi yang kita hasilkan, yang digunakan sebagai patokan dari Departemen Quality Control atau pengawasan mutu untuk meriliskan atau menolak dari obat jadi yang dihasilkan atau produk ruahan yang dihasilkan oleh bagian produksi tadi. Nah, di dalam Perka ini juga diatur bagaimana kita melakukan hasil atau pengujian atau sertifikat analisis dari bahan baku. Tadi disebutkan bahwa di CPOTP disebutkan salah satu persyaratan dari bahan baku yang digunakan adalah harus memiliki Certificate of Analysis atau sertifikat analisa dari bahan baku yang kita gunakan. Nah, sekarang bagaimana kalau bahan bakunya berasal dari petani yang tidak memiliki perusahaan ya? Jangankan bikin perusahaan ya, bikin CV, bikin PT atau bikin laboratorium sehingga mengeluarkan sertifikat, tidak mungkin. Namanya petani ya, pokoknya jual jahe, jual kencur, jual temulawak dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak memiliki sertifikat, maka kita buatkan sendiri. Jadi sertifikat analisis bahan baku ini dapat dibuat oleh pabrik sendiri jika produsen bahan baku tadi tidak dapat menerbitkan sertifikat analisis, misalnya dari petani. Kemudian parameter pengujian yang dilakukan minimal adalah kemampuan dari UMKM, yaitu minimal adalah organoleptis dan pemeriksaan mikroba secara visual. Sehingga makanya pemeriksa atau bagian sampling tadi harus memiliki keahlian khusus untuk melihat bagaimana bentuknya, apakah terumbu fungi apa tidak, bagaimana apakah sudah busuk apa belum dan sebagainya. Nah, perlu keahlian khusus untuk bisa melakukan pemeriksaan secara organoleptis dengan benar. Nah, kemudian sertifikat analisis produk jadi diperoleh dari hasil pengujian laboratorium yang terakreditasi atau laboratorium internal dari industri atau usaha pribadi. Jadi internal boleh melakukan, dan apabila pengujian dilakukan laboratorium internal, maka perlu dilampirkan metode pengujian yang dilakukan. Apakah sudah tervalidasi apa tidak. Nah, ini yang nanti berkaitan dengan bagaimana validasi metode analisa yang kita akan bahas nanti di bab 12 tentang kualifikasi dan validasi. Jadi teman-teman semua, ini adalah beberapa peraturan baru yang diatur di Badan POM ya. Jadi meskipun dari petani, kita juga harus menyiapkan bagaimana Certificate of Analysisnya. Jadi setiap bahan nanti kita akan komplit dokumentasinya. Dari mana bahannya, petaninya siapa, Pak Noyo, Pak Noto, atau siapa, dari mana asalnya, apakah dari Bantul, apakah dari Ngawi, apakah dari Madiun dan sebagainya. Ini ditanam pada musim apa, datangnya kapan dan sebagainya. Jadi kita lama-lama kan menjadi punya catatan tentang lengkap bagaimana bahan baku yang kita gunakan. Nah, dari analisis inilah secara sederhana nanti kita bisa lihat bagaimana kualitas dari masing-masing bahan yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan ini, berapa yang komplain, kalau menggunakan ini, ada berapa yang kita komplain dan sebagainya. Nanti dalam PMP ya, pengkajian mutu produk akan bisa kelihatan. Ya, bahan ini tadi dulu diambil dari mana, dari lereng Merapi, apa lereng Merbabu, apa lereng Gunung Lawu, hasilnya seperti apa. Nah, nanti akan kelihatan bagaimana kualitas dari obat tradisional yang kita produksi nantinya. Nah, kemudian juga yang diatur dalam CPOTP edisi tahun 2020 adalah tentang program pemasaran, program stabilitas pasca pemasaran atau disebut dengan stability tes stabilitas atau uji stabilitas. Nah, selama beredarkan stabilitas obat tradisional hendaklah dipantau menurut program berkesinambungan yang sesuai, yang memungkinkan pendeteksian semua masalah stabilitas, ya, misalnya perubahan pada tingkat impuritas atau profil disolusi untuk tablet dan sebagainya yang berkaitan dengan formula dalam kemasan yang dipasarkan. Nah, tujuan dari program stabilitas pasca pemasaran ini adalah untuk memantau produk selama masa edar dan untuk menentukan bahwa produk tadi tetap dan dapat diperkirakan akan tetap memenuhi spesifikasinya selama dijaga dalam kondisi penyimpanan yang tertera pada label. Jadi selama obat tradisional tadi dikemas dalam label dan ditentukan secara label, maka bisa kita meyakinkan bahwa kualitas daripada produk yang obat tradisional yang kita produksi akan kualitasnya sama hasilnya. Jadi selama proses stabilitas tadi, selama disimpan di tempat yang sesuai, wadahnya masih utuh, maka kita bisa jamin bahwa obat tradisional yang kita produksi tadi hasilnya akan tetap sama selama masih proses penyimpanan tadi. Nah, untuk uji stabilitas ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah stabilitas yang disebut dengan uji stabilitas surveillance. Nah, jadi ada uji stabilitas untuk obat tradisional ini ada dua macam. Berbeda dengan di obat yang tidak mengenal perbedaan ini. Tapi di industri obat tradisional atau di CPOTP dibedakan menjadi dua, yaitu uji stabilitas secara surveillance.
yang disebut dengan uji stabilitas surveillance. Ini digunakan untuk produk jamu, ya, jamu yang tidak ada pengujian bahan tidak ada pengujian zat aktifnya, tidak ada pengujian kadarnya dan sebagainya. Nah, uji stabilitas ini untuk produk yang beredar dilakukan minimal adalah 1 batch dalam 1 tahun. Jadi untuk uji stabilitas surveillance ini atau digunakan untuk jamu ini, uji stabilitasnya digunakan minimal adalah 1 batch dalam 1 tahun. Asalkan didukung oleh data pengkajian mutu produk atau PMP yang benar. Jadi asalkan tadi industri pariwisata tadi melakukan PMP yang benar, maka cukup 1 batch 1 tahun untuk melakukan uji stabilitas. Kemudian penyimpanannya digunakan pada suhu kamar, ya, suhu kamar atau sesuai dengan kondisi penyimpanan yang tertera pada bungkusnya atau pada etiketnya. Kemudian pemeriksaannya digunakan adalah bulan ke-12, bulan ke-24, dan bulan ke-36 sampai dengan masa kedaluarsanya. Jadi pemeriksaannya digunakan adalah periode pemeriksaan adalah 12 bulan, 24 bulan, dan 3 tahun atau 30 bulan sampai masa kedaluarsanya. Kemudian yang diuji apa? Yang diuji adalah parameter sesuai dengan spesifikasi dari produk jadi tadi. Jadi misalnya kalau tadi disebutkan AKK-nya berapa, ALT-nya berapa, kemudian waktu hancurnya berapa, kalau ada disolusi, nggak ada disolusi ya, waktu hancurnya berapa, kekerasannya berapa, kemudian apalagi ya, bobotnya berapa atau volume terpindahkannya berapa. Nah, ini adalah parameter pengujiannya. Nah, ini digunakan atau disyaratkan untuk produk yang masuk kategori jamu. Nah, sedangkan untuk yang fitofarmaka dan OHT maka dilakukan ongoing stability. Ya, kenapa? Karena untuk OHT dan fitofarmaka ini harus dilakukan pengujian kadar, ya, kadar atau dosis. Nah, uji stabilitas untuk produk yang beredar dilakukan minimal adalah 1 batch dalam 1 tahun, asalkan didukung oleh data pengkajian mutu produk yang benar. Nah, kemudian ini untuk penyimpanan, ini bedanya. Untuk penyimpanan sesuai dengan uji stabilitas jangka panjang yaitu suhu 30 plus minus 2 derajat Celcius dan RH-nya adalah 75 plus minus 5%. Kalau di jamu tadi disimpan di suhu kamar, sedangkan untuk fitofarmaka dan OHT, maka penyimpanannya untuk uji stabilitas ini digunakan suhu yaitu 30 plus minus 2 derajat Celcius dan RH 75 plus minus 5% atau antara 70 sampai 80%. Nah, kemudian periode pemeriksaannya, nah ini beda lagi. Sesuai dengan stabilitas jangka panjang yaitu bulan ke-0, bulan ke-3, bulan ke-6, bulan ke-12, bulan ke-18, bulan ke-24, dan bulan ke-36 atau sampai masa kedaluarsanya. Nah, jadi untuk uji ongoing stability untuk fitofarmaka dan OHT, maka dilakukan pengujian pada bulan ke-0, bulan ke-3, bulan ke-6, bulan ke-12, bulan ke-18, bulan ke-24, dan bulan ke-36. Kalau jamu tadi hanya bulan ke-12, bulan ke-24, dan bulan ke-36. Nah, ini bedanya. Nah, untuk parameter yang diuji juga sama adalah sesuai dengan spesifikasi dari produk jadinya. Jadi, kalau di speknya disebutkan adalah pemeriksaan kadar zat aktif, ya maka pada pemeriksaan ongoing stability ini juga harus diperiksa kadar zat aktifnya, berapa kurkuminnya, berapa kunyitnya, dan sebagainya. Nah, tergantung dari obat yang dibuat standarisasi tadi. Nah, jadi ini perbedaannya antara jamu dengan fitofarmaka serta OHT. Ya, yang satunya disebut dengan uji stabilitas surveillance, yang satunya disebut dengan ongoing stability, tergantung dari golongan obat tradisional yang kita produksi. Nah, kemudian yang juga diatur ya, ini yang terakhir tentang transfer metode analisa. Ini terkait dengan perubahan dalam sistem manajemen industri obat tradisional atau SMIOT. Bagaimana di situ disebutkan bahwa dalam CPOTB di tahun 2020 ini kita sudah mengikut yang namanya SMIOT. Jadi selain Quality Management System atau QMS, ada namanya QBD atau Quality by Design dan Quality Risk Management atau QRM. Jadi SMIOT atau Sistem Mutu Industri Obat Tradisional adalah QMS plus QBD plus QRM. Jadi karena terkait dengan Quality Risk Management dan Quality by Design, maka pada saat kita melakukan transfer method baik dari R&D ke produksi maupun dari tempat
site yang lain, maka perlu dilakukan transfer metode analisis ini. Jadi sebelum melakukan transfer metode analisa, pemberi transfer hendaklah memverifikasi bahwa metode analisa sesuai yang tercantum dalam izin edar yang kita submit ke Badan POM atau dokumen yang relevan. Nah, kemudian validasi metode analisis hendaklah ditinjau untuk memastikan pemenuhan persyaratan yang termutakhir. Jadi sebelum dilakukan transfer metode analisa, kita cek dulu validasinya cocok apa enggak. Kemudian transfer metode analisa dari satu laboratorium, di mana biasanya disebut laboratorium memberi transfer ke laboratorium lain, laboratorium penerimanya hendaklah dijelaskan dalam protokol yang lebih terinci. Jadi misalnya dari laboratorium R&D ke laboratorium QC misalnya, ini adalah harus dilakukan protokol transfer metode analisis ini. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah pada protokol transfer tadi mencakup, namun tidak termasuk pada parameter uji analisisnya, kemudian identifikasi kebutuhan pelatihan tambahan, identifikasi baku dan sampel yang diuji, kemudian kriteria keterterimaan, berdasarkan dan sebagainya. Jadi ini adalah merupakan hal yang baru yang diatur di dalam CPOTB edisi tahun 2020 yang tidak diatur dalam CPOTB edisi tahun 2011. Demikianlah teman-teman semua sekilas gambaran tentang draft CPOTB edisi tahun 2020 bab 7, yaitu tentang pengawasan mutu. Ada begitu banyak perubahan yang terjadi pada draft CPOTB ini bila kita bandingkan dengan CPOTB edisi tahun 2011 yang berlaku saat ini. Tentunya ini menjadi tantangan bagi industri obat tradisional di Indonesia agar bisa menyiapkan diri untuk apabila pada saatnya nanti CPOTB edisi tahun 2020 ini diberlakukan, dan kita semuanya sudah siap dengan berbagai macam persyaratan yang diatur dalam CPOTB edisi tahun 2020 ini. Tentu semua tujuannya adalah untuk menjamin bahwa obat tradisional yang kita hasilkan bisa terjamin keamanannya, terjamin kualitasnya, identitasnya, potensi dan kemurniannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.